teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Nasriah selaku mahasiswa program studi psikologi Universitas Malikus Saleh ingin memaparkan sebuah materi, yang materi ini berhubungan dengan teori individual Adler. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar psikologi kepribadian, Alfred Adler sudah tidak jadi hal yang patut dipertanyakan mungkin bagi teman-teman, karena pasti teman-teman sudah dapat memahami siapa Alfred Adler itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan teori individual Adler. Nah, mau tahu bagaimana materinya? Mau tahu bagaimana teori yang dipaparkan Adler? Berikut ini penjelasan materi saya. Oke teman-teman, sebelum saya memaparkan materi yang berhubungan dengan teori individual Adler, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit tentang riwayat hidup Alfred Adler. Nah, tahukah teman-teman bahwa Alfred Adler ini adalah seorang tokoh? Dia lahir di Wina, Austria pada tanggal 9 Februari 1870. Dan Alfred Adler ini menyelesaikan studinya di Universitas Wina, yang pada saat itu dia mengambil spesialis optimologi di Fakultas Kedokteran Wina yang berpraktek sebagai psikiatri. Nah, Alfred Adler ini juga seorang anggota psikoanalisis masyarakat Wina. Dia merupakan murid dari Sigmund Freud yang pada saat itu menjadi ketua psikoanalisis masyarakat Wina. Namun, pada tahun 1911, Alfred Adler mendirikan teori individualnya. Mengapa? Karena dia berbeda pendapat dengan Sigmund Freud. Dia berpikir bahwa pendapat atau teori yang dipaparkan dalam psikoanalisis sangat berbeda dan bertentangan dengan ideologinya. Sehingga pada tahun itu dia mendirikan teori individual Adler. Dan pada tahun 1935, Adler melanjutkan studinya di Amerika Serikat dalam bidang penyakit syaraf. Sekaligus ia juga menjadi guru besar di Long Island College of Citizens sebagai guru besar kan. Nah, pada saat itu juga Adler mulai banyak belajar selama dia menjadi guru besar. Dan pada tahun 1937 Alfred Adler meninggal dunia karena terkena serangan jantung, dan pada saat itu ia sedang berada di Skotlandia. Baiklah teman-teman, saya langsung saja akan membahas tentang teori individual dari Alfred Adler. Jadi pembahasan saya yang pertama yaitu perjuangan menjadi sukses atau superiorita. Nah, teori ini merupakan salah satu teori yang dipaparkan oleh Adler. Jadi Adler meyakini bahwa seseorang yang memulai hidupnya dengan kelemahan fisik, maka ia memunculkan perasaan atau mengaktifkan perasaan inferior pada dirinya. Sehingga perasaan inferior ini adalah perasaan yang menggerakkan seseorang untuk menjadi superiorita, atau perasaan yang menggerakkan seseorang untuk menjadi sukses. Nah, dengan perasaan superiorita ini, kebanyakan orang yang memiliki latar belakang kelemahan fisik bangkit untuk menjadi sukses. Menurut Adler juga, orang yang memiliki kelemahan atau kekurangan di bidang psikologis atau di bidang lainnya, maka ia lebih cenderung mengembangkan sifat inferiornya, dan sifat tersebut menyebabkan ia berusaha untuk menjadi sukses. Namun, orang yang tidak memiliki kekurangan fisik, orang tersebut lebih cenderung mencari cara bagaimana untuk mensukseskan umat manusia. Nah, disinilah terjadi perbedaan antara orang yang memiliki kekurangan dan orang yang tidak memiliki kekurangan. Baiklah teman-teman, saya akan membahas poin yang kedua. Jadi poin yang kedua yang akan saya bahas itu berkenaan dengan pengamatan subjektif. Jadi menurut Adler, pandangan subjektif ini adalah pandangan yang membuat seseorang atau yang membuat individu berjuang untuk meraih superiorita atau meraih kesuksesan. Nah, jadi pandangan subjektif ini adalah pandangan yang sudah dimiliki oleh setiap orang sejak awal kehidupannya, namun dipahami secara kabur. Adapun tujuan final subjektif ini dapat membuat gaya hidup seseorang menjadi lebih baik, serta membimbing gaya hidup seseorang, kepribadian, dan tingkah laku dari orang tersebut.
Nah, jadi di sini ada kaitannya sedikit dengan inferiorita. Jadi menurut Adler, inferiorita ini adalah salah satu kelebihan bagi sebagian orang. Mengapa dikatakan demikian? Karena hal tersebut menurut pandangan subjektif sebagian orang. Ada sebagian orang yang berpendapat, misalnya seseorang melihat orang cacat atau tidak bisa berjalan, namun orang tersebut tetap membantu orang lain dengan menyedekahkan sesuatu yang dia miliki. Jadi ada sebagian orang yang mempersepsikan hal tersebut merupakan salah satu cara yang dipergunakan oleh orang tersebut untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Baiklah teman-teman, saya akan membahas poin selanjutnya. Jadi poin selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang kesatuan kepribadian. Nah, di sini Adler memilih nama psikologi individu dengan harapan dapat menekankan keyakinan bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah-pecah, sehingga mengenali beberapa cara di mana keseluruhan dari manusia itu berfungsi sebagai kesatuan atau self-konsistensi. Selanjutnya yang akan saya bahas itu berkenaan dengan gaya hidup atau style life. Nah, gaya hidup ini adalah cara yang unik untuk setiap orang berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh orang itu, baik itu dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Dan gaya hidup ini terbentuk kira-kira pada usia 4-5 tahun dan juga dibentuk oleh pengamatan dan prestasinya, dan ditentukan juga oleh kemampuan intrinsik dan lingkungan objektif dari individu tersebut. Selanjutnya materi yang akan saya bahas ialah berkenaan dengan minat sosial. Nah, minat sosial ini ialah sesuatu yang alamiah dari manusia dan merupakan bahan perekat yang mengikat masyarakat secara bersama-sama, yang memungkinkan seseorang berjuang mencapai keunggulan dalam cara yang sehat, yang pada akhirnya minat sosial ini terdiri atas orang-orang yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan masyarakat. Adapun perkembangan minat sosial ini bersumber dari hubungan ibu dan anak selama berbulan-bulan pertama, masa kanak-kanak. Jadi ayah membantu dalam lingkungan sosial tersebut. Sehingga minat sosial ini perlu untuk mengukur psikologis, sehingga ini dianggap sebagai kriteria tunggal dari nilai manusia. Teman-teman, untuk selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang kekuatan kreatif self. Nah, ini merupakan pembahasan yang dibahas oleh Adler. Pembahasan ini menurut Adler, self kreatif ini merupakan prestasi karena kekuatan kreatif. Yang kekuatan ini merupakan kekuatan ketiga yang paling menentukan tingkah laku penggerak utama, atau dikatakan obat mujarab dari kehidupan. Jadi konsep Adler mengenai kreativitas self ini jelas menggambarkan pandangan yang anti mekanistik. Baiklah, adapun faktor-faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri ialah yang pertama itu kelemahan fisik yang berlebihan. Nah, mengapa kelemahan fisik yang berlebihan itu menyebabkan orang mengalami ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri? Nah, di sini kelemahan fisik yang berlebihan baik itu karena faktor bawaan ataupun akibat kecelakaan, penyakit atau penyebab lainnya menyebabkan seseorang mengalami ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, hal tersebut harus disertai dengan perasaan inferior yang menonjol, sehingga perasaan subjektif ini mungkin timbul karena tubuh yang tidak sempurna. Namun perasaan ini adalah hasil dari daya kreatif, dan setiap orang memiliki perasaan inferior yang berlebihan, seperti contohnya anak-anak yang mengalami cacat fisik. Dan adapun yang kedua, faktor eksternal penyebab seseorang mengalami ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri ialah gaya hidup manja. Nah, gaya hidup manja ini kebanyakan dijalani oleh orang-orang neurotis. Orang-orang yang manja memiliki minat sosial yang lemah, namun mempunyai hasrat yang kuat untuk terus mempertahankan hubungan yang bersifat ketergantungan, seperti hubungan yang mereka miliki sebelumnya dengan orang tua mereka. Terlebih lagi, anak-anak yang hidup dengan gaya manja kebiasaan akan susah untuk menyesuaikan diri apabila ia sudah berada di tempat baru. Nah, dia mungkin akan merasa seperti overprotective dari orang tuanya. Dia masih
ketergantungan perhatian yang ia butuhkan dari orang tuanya. Nah, disinilah muncul ketidakmampuan anak tersebut untuk menyesuaikan diri. Misalnya contohnya seorang mahasiswa yang akan berkuliah. Sudah saatnya dia masuk ke dunia perkuliahan, namun dia mengalami rasa takut dan ketidakmampuan menyesuaikan diri karena kebiasaan hidup manja yang dia jalani. Dan faktor selanjutnya ialah gaya hidup terabaikan. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini ada gaya hidup terabaikan kan. Jadi di sini bukan istilah terabaikan secara langsung, namun anak-anak yang merasa dirinya tidak dicintai dan tidak dikehendaki akan mengembangkan gaya hidup terabaikan. Nah, di sini menurut Adler, konsep ini relatif seperti konsep pengabaian. Tidak ada orang yang benar-benar diabaikan atau tidak diinginkan. Kenyataan bahwa seorang anak dapat melewati masa bayi. Adakah bukti bahwa seseorang merawat anak tersebut bahwa benih minat sosial telah ditanam? Dan selanjutnya itu ada lagi kecenderungan untuk melindungi. Nah, di sini juga Adler meyakini bahwa manusia menciptakan pola perilaku perasaan yang berlebihan akan penghargaan diri mereka terhadap rasa malu di depan muka umum. Jadi alat perlindungan ini disebut kecenderungan untuk melindungi diri, yang membuat manusia menyembunyikan citra diri mereka yang tinggi dan mempertahankan gaya hidup mereka yang mereka jalani saat ini. Jadi konsep Adler mengenai kecenderungan untuk melindungi ini bisa dibandingkan dengan konsep mekanisme pertahanan diri. Dan yang selanjutnya ialah membuat alasan. Nah, banyak mungkin setiap dari kita sering membuat alasan. Nah, jadi kecenderungan untuk melindungi yang paling umum adalah membuat alasan. Mengapa? Orang pertama menanyakan sesuatu yang akan mereka lakukan. Dan sesuatu tersebut terdengar bagus untuk orang lain. Kemudian diikuti dengan alasan-alasan yang dibuat untuk melindungi penghargaan diri yang lemah. Namun dibesar-besarkan. Dan mengoceh orang untuk meyakini bahwa mereka lebih superior dari sesungguhnya. Dan yang selanjutnya ialah agresi. Nah, menurut Adler meyakini bahwa beberapa orang menggunakan agresi untuk melindungi superioritas mereka yang berlebihan, yaitu melindungi penghargaan diri mereka yang rapuh. Perlindungan melalui agresi bisa dibentuk karena depresiasi, dakwaan, dan mendakwa diri sendiri. Nah, sebenarnya agresi ini dapat bersifat bahaya bagi si penderita. Kebanyakan orang yang mengalami neurotik sering menggunakan agresi sebagai perlindungan harga dirinya. Dan yang terakhir yaitu menarik diri dan maskulin protect. Jadi saya akan membahas menarik diri dulu. Jadi menarik diri atau perlindungan dengan membuat jarak, beberapa orang secara tidak sadar melarikan diri dari masalah hidup dengan membuat jarak antara dirinya dengan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga orang tersebut cenderung lari dari permasalahan. Nah, di sini juga menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan seseorang susah untuk menyesuaikan diri. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak lagi faktor eksternal, namun yang saya ambil hanya beberapa poin besar, yaitu yang terakhir ini masculine protect. Nah, masculine protect ini bahwa kehidupan psikis wanita pada dasarnya sama dengan pria, dan bahwa yang didominasi oleh pria bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi merupakan hasil artifisial dari perkembangan sejarah. Jadi menurut Adler, budaya dan praktik sosial bukan anatomi mempengaruhi banyak pria dan wanita dalam melebih-lebihkan peran, suatu kondisi yang disebut dengan masculine protect. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.